seorang aparatur sipil negara atau ASN pemerintah Kabupaten Bandung Barat viral setelah percakapannya mengenai fee 1%, terekam ketika melakukan siaran langsung di TikTok saat jam kerja. ASN bernama Indah itu merupakan P3K paruh waktu yang bertugas di Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang atau PUTR, Kabupaten Bandung Barat. Jangan cuma ngomongin Amanda. Kamu bikin nasi apa cuma 1%? Saya Indah Yusufia Pratama, ASN. Ucapan mengenai pembagian fee tersebut kemudian memunculkan pertanyaan publik mengenai uang apa yang sebenarnya yang sedang dibicarakan. Media sosial beberapa waktu ini atas kesalahan saya live TikTok di tempat kerja ketika jam kerja berlangsung. Persoalan menjadi sensitif karena percakapan itu berlangsung di lingkungan kantor pemerintahan dan melibatkan pegawai yang bekerja di dinas yang bersinggungan dengan urusan pekerjaan umum. Serta ucapan saya yang memicu kesalahpahaman terkait perbincangan yang saya lakukan. Di media sosial, percakapan tersebut kemudian dikaitkan dengan dugaan fee dalam pengurusan proyek. Yang dimaksud adalah candaan antara teman untuk mencarikan notaris. Namun, hingga kini belum ada kesimpulan resmi bahwa uang 1% yang dibicarakan Indah berkaitan dengan proyek pemerintah ataupun pungutan ilegal. Yang saya lakukan adalah terkait urusan pribadi tanpa ada maksud untuk mencemari nama baik kedinasan atau pemerintah. Indah sendiri telah memberikan klarifikasi dan membantah percakapan tersebut berkaitan dengan pekerjaan di Dinas PUTR. Bupati Bandung Barat, Bapak Wakil Bupati Bandung Barat, Bapak Sekdap Bandung Barat, Bapak PLT Kepala Dinas PUTR, yang mengatakan angka 1% muncul dalam percakapan dengan rekannya bernama Wicaksono mengenai upaya mencarikan notaris untuk urusan tanah pribadi. pada saat jam kerja dan di tempat kerja. Atas semua kejadian yang terjadi, saya bertanggung jawab. Menurut dia, pembicaraan mengenai fee tersebut hanya bercandaan antar teman saja. Sanksi apapun yang akan saya terima. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kendati begitu, pemerintah Kabupaten Bandung Barat kini memeriksa Indah melalui inspektorat untuk mengetahui konteks percakapan dan memastikan apakah pembicaraan mengenai fee tersebut memang sepenuhnya berkaitan dengan urusan pribadi. Hasil pemeriksaan juga akan menentukan tingkat pelanggaran dan sanksi yang dapat diberikan. Bupati Bandung Barat JJ Rici Ismail mengatakan pemeriksaan terhadap Indah masih berlangsung. Menurut dia, konsekuensinya bisa berat apabila inspektorat menemukan pelanggaran serius dalam kasus tersebut. Dinas PUTR Kabupaten Bandung Barat, izinkan saya menyampaikan permohonan. Di sisi lain, kasus tersebut sebenarnya tidak hanya menyangkut ucapan fee 1%, di mana Indah juga mengakui melakukan live TikTok di kantor ketika jam kerja masih berlangsung. Kepada pimpinan saya bahwa saya melakukan kegiatan tersebut di luar jam kerja. Pengakuan itu berbeda dengan keterangan awal yang disampaikannya kepada pimpinan bahwa kegiatan tersebut dilakukan setelah jam kerja selesai. Saya lakukan bersama rekan saya Wicaksono. Adapun obrolan pada waktu itu tentang fee 1%. Indah menyatakan siap menerima sanksi atas tindakannya, menggunakan media sosial untuk keperluan pribadi saat jam kerja. Untuk urusan tanah dan tidak ada kaitan tentang pekerjaan yang berhubungan dengan. Ia juga meminta maaf kepada jajaran pemerintah Kabupaten Bandung Barat dan masyarakat atas video yang kemudian beredar luas. Tanpa ada maksud untuk mencemari nama baik kedinasan atau pemerintahan manapun. Sebuah video yang memperlihatkan warga mencuci sepeda motor di jalanan Berkubang menuju Desa Mata, Kecamatan Tarano, Sumbawa, NTB, viral di media sosial. Video tersebut pertama kali diunggah akun Facebook yang telah disukai sebanyak puluhan ribu pengguna akun media sosial.
Aksi nekat itu diduga dilakukan untuk mengadang rombongan Wakil Bupati Sumbawa Muhammad Ansori yang hendak melintas di jalanan tersebut. Dalam video tersebut, pria itu terlihat menyiram sepeda motornya di kubangan. Dia juga menulis keterangan dan menyampaikan permohonan maaf kepada Wabub Sumbawa. Sekali lagi, maaf Pak Wakil Bupati, saya halangi jalan Bapak untuk bisa melihat apa yang menjadi kekhawatiran massa yang menghuni Desa Mata, Kecamatan Tarano, Kabupaten Sumbawa, kata pria di video tersebut. Mobil berplat merah yang ditumpangi Wabub Sumbawa kemudian sempat membunyikan klakson 1 kali. Pria tersebut lalu menyampaikan keluhan terkait kondisi jalan yang disebut sempat dijanjikan akan diperbaiki oleh Bupati Sumbawa. Setelah itu pria tersebut menghampiri mobil Wabub Sumbawa dan menyampaikan keluhannya secara langsung. Jamaluddin mengatakan aksi itu terpaksa dilakukan karena jalan yang rusak belum kunjung diperbaiki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaluddin menilai Pemkab Sumbawa ingkar janji dan mengabaikan pembangunan di wilayah Desa Mata termasuk Desa Tolooi. Menurut dia, kondisi jalan di Mata sudah rusak parah, serta warga Desa Tolooi disebut kekurangan akses air bersih saat musim kemarau. Jamaluddin mengungkapkan, sebagian warga Tolooi mengambil air bersih di Desa Mata yang jaraknya cukup jauh. Air tersebut digunakan untuk kebutuhan sehari-hari karena air spam sudah macet dan rusak. Di sisi lain, Kepala Desa Mata, Kecamatan Tarano Sukirman membenarkan aksi tersebut dilakukan oleh warganya. Menurut Sukirman, aksi itu terjadi beberapa hari lalu saat Wabub Sumbawa berkunjung ke Desa Mata. Masyarakat yang kami banggakan, yang kami cintai, tentunya pemerintah daerah dalam hal ini mengapresiasi kegiatan-kegiatan terutama pada malam hari ini yang dilaksanakan oleh warga masyarakat di Kecamatan Mulyolir khususnya, karena dengan pelaksanaan ini akan mendekatkan kita semuanya. Hari ini kami hadir, kami melihat langsung bagaimana kondisi masyarakat yang ada di Mulyolir. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, acara Festival Paroso secara resmi kami nyatakan dibuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak, yang dijanjikan kemarin oleh Bapak Bupati untuk memperbaiki jalan Desa Kalayan di Sakti sepertinya Pak. Kameramen. Kuasa hukum mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qoumas, Melissa Anggraini,
belak-belakan membeberkan kronologi pembagian kuota haji tambahan tahun 2023 hingga 2024 yang kini menjadi bagian dari perkara dugaan korupsi yang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Melisa menegaskan keputusan pembagian kuota tambahan pada masa Yakut menjabat Menteri Agama tidak hanya berasal dari kementerian. Dia menyebut ada dinamika pembahasan bersama DPR yang mempengaruhi kebijakan tersebut. Dia menjelaskan saat Indonesia mendapat tambahan 8.000 kuota haji dari Arab Saudi pada tahun 2023, Yakut mengusulkan agar seluruh kuota itu dialokasikan untuk jemaah haji reguler. Usulan itu didasarkan pada banyak calon jemaah haji lanjut usia yang harus menunggu antrian panjang setelah pandemi COVID-19. Terlebih lagi, ketentuan batas usia maksimal jemaah haji waktu itu adalah 65 tahun. Namun, usulan tersebut tidak sepenuhnya didukung. Komisi 8 DPR justru mendorong agar sebagian kuota tambahan diberikan kepada jemaah haji khusus yang tercatat dalam notulensi rapat kerja antara Komisi 8 DPR dan Kementerian Agama pada 22 Mei 2023. Melisa menjelaskan, Komisi 8 DPR menyampaikan alasan berkaitan dengan pembiayaan penyelenggaraan ibadah haji. Jemaah haji khusus dinilai tidak menggunakan dana nilai manfaat yang dikelola Badan Pengelola Keuangan Haji atau BPKH, berbeda dengan jemaah haji reguler. Dia menyebut sejumlah anggota Komisi 8 DPR terlibat dalam pembahasan alokasi kuota tambahan untuk haji khusus. Melisa juga mengungkap nama legislator yang terlibat dalam pembahasan tersebut seperti Marwanda Sopang, Yandri Susanto, dan lainnya dari 5 fraksi. Berbeda dengan kuota tambahan 2023, Melisa menyebut Yakut tidak mengetahui sejak awal tambahan 20.000 kuota haji Indonesia pada tahun 2024. Menurut dia, tambahan kuota itu hasil permintaan Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi dalam pertemuan dengan Raja Arab Saudi. Yakut disebut baru mengetahui informasi itu setelah Jokowi mengumumkannya di peringatan Hari Santri di Surabaya pada tanggal 22 Oktober 2023, di mana saat itu menyampaikan tambahan kuota tersebut untuk jemaah haji Indonesia. Mengenai pembagian kuota 20.000 secara sama rata, yaitu 10.000 untuk haji reguler dan 10.000 untuk haji khusus, Melisa menyebut keputusan itu hasil mitigasi pemerintah Indonesia dan Arab Saudi. Lebih lanjut, Melisa memastikan tim hukum Yakut akan mengungkap semua persoalan pengelolaan kuota haji selama persidangan. Ia menilai ada pihak yang menerima atau terlibat, tetapi tidak semuanya diproses secara hukum.
Pemprov DKI Jakarta menginstruksikan tindakan tegas terhadap penyelenggara festival musik di Jakarta Utara yang sedang viral. Pasalnya, dalam acara musik tersebut, ada yang mempromosikan minuman keras dengan tantangan hafalan Al-Quran Surat Ad-Duha. Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung menilai promosi viral tersebut sungguh menodai kehidupan keagamaan dan norma masyarakat ibu kota. Aksi promosi minuman beralkohol merek Newport dalam festival musik The Sound Project di Jakarta Utara itu memicu kecaman publik. Karena mengajak pengunjung menghafal surat Ad-Duha demi mendapatkan sebotol miras. Menanggapi hal tersebut, Pramono Anung secara tegas meminta asisten kesejahteraan rakyat untuk segera berkoordinasi dan mengambil sanksi keras. Menodai kehidupan keagamaan yang kita jaga bersama di Jakarta. Untuk itu saya akan minta kepada Pak Asisten Kesejahteraan, Pak Ali, untuk segera mengkoordinasikan mengambil tindakan tegas terhadap hal yang tidak boleh terjadi di Jakarta. Sehingga sekali lagi pemerintah DKI Jakarta menyesalkan hal itu terjadi di Jakarta. Pemprov DKI Jakarta menyesalkan kejadian tersebut dan akan memanggil pihak penyelenggara untuk evaluasi perizinan secara keseluruhan. Sebelumnya, media sosial dihebohkan dengan aksi tantangan atau challenge yang dibuat oleh salah satu brand minuman keras atau miras. Dalam video yang viral di media sosial, brand tersebut diduga membuat tantangan dengan hadiah minuman beralkohol dengan syarat peserta harus menghafalkan surat Ad-Duha. Dalam potongan video yang viral, tampak seorang perempuan mengikuti tantangan tersebut di booth brand miras. Perempuan itu kemudian membacakan surat Ad-Duha dari awal hingga akhir tanpa terlihat terputus. Setelah perempuan tersebut berhasil menyelesaikan hafalannya, sejumlah sales dan sejumlah laki-laki yang berada di booth langsung bersorak dan meramaikan suasana. Salah satu pembawa acara yang ada di booth itu kemudian menanyakan identitas wanita tersebut. Dia juga menanyakan jenis minuman apa yang diinginkannya. Aksi tawuran antar dua kelompok remaja pecah di depan akses tol Pedati Jalan DI Panjaitan Jatinegara Jakarta Timur pada Selasa malam 11 Agustus.
Peristiwa tersebut sempat membuat situasi di lokasi mencekam karena para pelaku saling serang di tengah jalan utama. Berdasarkan pantauan di lokasi, kedua kelompok remaja tersebut membekali diri dengan batu hingga senjata tajam. Aksi saling lempar dan sabetan senjata tajam ini menyebabkan arus lalu lintas di kawasan tersebut sempat terhenti total, serta membahayakan keselamatan para pengguna jalan yang tengah melintas. Menurut keterangan warga sekitar, penyebab pasti dari bentrokan tersebut belum diketahui secara pasti. Namun, muncul dugaan sementara bahwa aksi saling serang ini dipicu oleh aksi saling lempar petasan antar kedua kelompok. Pertikaian anarkis tersebut akhirnya berhasil dibubarkan setelah warga setempat turun tangan secara bersama-sama. Pertikaian anarkis tersebut akhirnya berhasil dibubarkan setelah warga setempat turun tangan secara bersama-sama untuk melerai aksi para remaja sebelum aparat keamanan tiba di lokasi. Ini yang mau tawuran anak mana sih bang? Anak sebelah kayaknya. Sebelah mana ini? Sebelah saudara. Ini kenapa bang? Kok bisa tawuran sih? Nih. Ini anak muda apa warga? Anak muda nih. Sama warnanya kayak gabung nih. Pemicunya kenapa bang? Kok tawuran? Nggak tahu nih tiba-tiba ada suara petasan. Oh awalnya petasan. Iya. Kobaran api melalap kompleks perkantoran pemerintah Kabupaten Puncak, Papua Tengah setelah aksi pembakaran yang dilakukan oleh massa pada Selasa petang 11 Agustus. Kerusuhan tersebut dipicu oleh ketidakpuasan warga terkait besaran alokasi dana desa tahap 1 reguler. Dengan pembagian alokasi senilai 130 juta rupiah per kampung untuk 206 kampung di 25 distrik. Besaran tersebut dinilai terlalu kecil hingga menyulut kemarahan masyarakat. Kantor DPR. Peristiwa bermula sekitar pukul 17.40 waktu Indonesia Timur saat massa mendatangi kantor pemberdayaan masyarakat kampung. Bupati Puncak Elvis Tabuni sempat hadir di lokasi untuk berdialog dan meredam ketegangan. Namun, situasi terus memanas.
Sekitar pukul 18.45 waktu Indonesia Timur, massa mulai membakar kantor PMK sebelum akhirnya aksi anarkis meluas ke fasilitas pemerintahan lainnya. Aksi pembakaran tersebut melalap sedikitnya 7 gedung pemerintahan, yakni kantor PMK, kantor Bupati, gedung DPRD Puncak, kantor Dukcapil, Kesbangpol, Dinas Sosial, dan kantor Keuangan, serta menghanguskan 1 unit kendaraan Dinas Ketahanan Pangan yang terparkir di halaman kantor Bupati. Kapolres Puncak AKBP Domingos D.F. Jimenez mengonfirmasi bahwa kepolisian masih mendalami latar belakang serta penyebab pasti aksi pembakaran massal tersebut. Usai disiagakannya aparat keamanan gabungan dan adanya himbauan dari tokoh masyarakat, massa akhirnya berangsur membubarkan diri hingga situasi keamanan di Ilaga dilaporkan mulai kondusif. Wih, kantor DPR. Kantor sore ini malam ini. Gara-gara uang kampung kurang. Korba ini lihat. Ini kantor DPR. Semua kantor kecil besar semua habis gara-gara uang kampung. Ini bukan dari kepala suku, dari 1 kampung, 2 kampung, tidak. 206 kampung itu semua gabungan masuk, baru semua kantor habis di Puncak. 25 distrik, 206 kampung semua masuk. Kantor-kantor kecil besar habis di Puncak. Gara-gara uang kampung. Wih, kantor DPR. Kantor sore ini malam ini. Gara-gara uang kampung kurang. Korba ini lihat. Ini kantor DPR. Semua kantor kecil besar semua habis gara-gara uang kampung. Ini bukan dari kepala suku, dari 1 kampung, 2 kampung, tidak. 206 kampung itu semua gabungan masuk, baru semua kantor habis di Puncak. 25 distrik, 206 kampung semua masuk. Kantor-kantor kecil besar habis di Puncak. Gara-gara uang kampung. Menteri Sekretaris Negara atau Mensesnek Prasetyo Hadi membantah rumor Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan atau Menko PMK Pratikno mengundurkan diri karena alasan kesehatan. Prasetyo Hadi mengatakan tidak ada informasi mengenai Pratikno yang sakit maupun mengundurkan diri dari jabatannya. Hal itu disampaikannya di Kompleks Istana Jakarta pada Selasa 11 Agustus 2026. Prasetyo Hadi menegaskan belum menerima informasi terkait rencana pengunduran diri Pratikno. Menurut Prasetyo Hadi, kondisi Pratikno saat ini dalam keadaan sehat. Ia juga memastikan tidak ada kabar yang menyebut Pratikno sedang mengalami sakit.
Surat edaran B27062 tanggal 27 Februari 2024 jumlah jemaah 30. 4. Surat edaran nomor B16029 tanggal 16 April 2024 jumlah jemaah 464. Nomor 5. Surat edaran B21040. Jadi hari ini kami datang Sebelumnya, Pratikno memastikan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto belum memiliki rencana melakukan reshuffle atau perombakan Kabinet Merah Putih. Prasetyo menyampaikan hal tersebut di Istana Jakarta pada Jumat 7 Agustus 2026. Menurut dia, isu reshuffle kerap ditanyakan, tetapi hingga saat itu belum ada rencana perombakan kabinet. Ia menjelaskan, apabila reshuffle dilakukan, pemerintah kemungkinan akan mengisi sejumlah posisi yang saat ini kosong. Salah satunya jabatan Wakil Menteri Pertanian atau Wamentan yang ditinggalkan Sudaryono setelah mendapat penugasan baru sebagai Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN. Surat edaran B27062 tanggal 27 Februari 2024 jumlah jemaah 30. 4. Surat edaran nomor B16029 tanggal 16 April 2024 jumlah jemaah 454. Nomor 5. Surat edaran B21040. Jadi hari ini kami datang ke lokasi selain ya ada selain apa tetap semangat sama Pak Pratikno ini dikabarkan sakit dan katanya akan mengundurkan diri dari Menko PMK. Ini benar Mas? apa lagi tuh kata siapa lagi itu Kabarnya Mas. saya belum dengar siap yang saya tahu siap yang saya tahu siap nggak ada apa kabar bahwa beliau sedang sakit. Dan juga nggak mengundurkan diri. Apa mengundurkan diri lagi sakit aja nggak mengundurkan diri belum ada. Kalau Mas Perpes ojol bagaimana nih Mas? Hah? Perpes ojol kemarin. Oh jadi ya kemarin kita rapat koordinasi kembali untuk memfinalisasi mengenai Perpres ojol. Hampir seluruh hal-hal substantif prinsip sudah berhasil kita rumuskan. Namun memang ada beberapa formula karena ada update ya mengenai apa namanya pola bisnis terhadap jasa layanan transportasi yang kami mohon waktu. Sudah siap semuanya ya? Skor kan